warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10. Di samping saya, Bu Rismawati MPD, guru mata pelajaran matematika. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi di kelas Bu Rismawati. Gimana kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah, baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Oke Bu Risma, saya pengen tahu nih, kita kan akan melakukan observasi di kelas saya ya, di kelas Bu Risma. Bisa Bu Risma ceritakan bagaimana di kelas, misalnya apa nih yang mau akan dilakukan? Pembelajaran apa nih di awal ini? Untuk sekarang karena masih tahun ajaran baru, kita baru pertama kali masuk ke kelas, dan saya kebetulan memegang kelas 7 ya Ibu ya. Jadi pada saat pertama kali saya baru sekedar pemaparan agenda pembelajaran kita matematika khususnya di dalam 1 tahun, dan saya juga memberikan sedikit tes diagnostik awal untuk asesmen awal siswa sudah sejauh mana sih mereka minimal pengetahuan, karena kita butuh sebelum masuk ke pembelajaran kita jangan langsung ceger gitu ya tapi kita mencoba untuk menggali si anak seberapa paham sih gitu. Karena materi khususnya materi matematika negatif ini jauh sama yang sudah dipelajari di kelas SD-nya dulu ya. Jadi makanya kita korelasikan dengan pembelajaran di SMP yang bisa lebih minimal lebih menggali anak lebih. Menarik sekali ya Bu Risma ya, apalagi di awal itu ada diagnostik awal. Bisa jadi ini untuk kebutuhan belajar nanti di kelas ya, untuk pembelajaran tentunya berdiferensiasi ya Bu Risma ya. Karena kita mau lihat, tapi juga bukan kurikulum merdeka ya Bu ya, kurikulum merdeka gimana caranya kita supaya kita merangkul semua anak yang berbeda-beda gitu ya, yang dari segi kognitif ya, dari segi daya belajar. Jadi kita melihat dari tes diagnostik awal ini kita melihat gimana cara kita nanti menerapkan diferensiasi ke anak dan anak itu merasa di kelas itu minimal nyaman gitu. Jadi nggak merasa aduh saya sedikit banget sih pelajarannya atau nggak, tapi kita coba untuk anak ini merasa kesulitan di bagian ini, kita coba mendalami dia yang sudah expert banget, yang udah pengetahuannya lebih luas ya kita lebih pendampingan lagi. Jadi pendampingan setiap anak itu berbeda. Ini keren banget ya Allah, keren banget Bu Risma. Jadi nanti Bu Risma ini udah menggali setelah diagnosis, otomatis nanti Bu Risma udah paham nih untuk memetakan peserta didik ya. Udah gambarannya udah jelas banget ya. Kira-kira nanti setelah diagnostik ini, kemudian di mungkin kemampuan peserta didik A, B, C ini kan udah diklasifikasi nih, otomatis nanti pembelajarannya bisa nggak dijelasin sedikit aja dari proses BEM itu buat kita juga bahan kita, jadi kita tahu nih karakteristik anak kayak gimana. Jadi itu untuk membuat kita lebih lebih berinovasi untuk mengembangkan gimana nih supaya anak motivasinya terjaga selama pembelajaran kita. Karena motivasi itu penting, menurut saya motivasi itu penting banget, karena kalau udah anak termotivasi, misalnya enjoy di kelas gitu. Jadi kita sebagai guru tuh gak yang monoton, kita kan kalau dulu monoton, iya anak-anak gitu. Tapi kita lebih, anak ini kayak gini, kita harus mendekati mereka kayak gini. Anak ini kayak maunya seperti ini ya, kita harus mengalami, kita harus mendekatinya seperti itu. Jadi memacu kita untuk berinovasi, mengembangkan potensi diri, terus yang kedua menjadi bahan refleksinya kita juga, sekaligus pembelajaran kita gitu ya. Sekaligus kita bisa menentukan metode, kira-kira metode apa yang harus kita ambil, model pembelajaran apa yang kita terapkan ke anak. Jadi udah terlihat, udah tergambar ya kasarnya ya, udah tergambar dari awal kita mau kayak gitu. Jadi lebih memacu kita sebagai guru untuk mengembangkan potensi kita juga, sekaligus mengembangkan aktif anak gitu ya. Anak aktif itu sekarang di kurikulum merdeka merupakan kayak komponen penting ya Bu ya. Ya alhamdulillah percakapan kita udah keren banget nih ya. Kayaknya kedepannya bisa nanti kita diskusi lagi ya Bu Risa. Siap. Setelah pemetaan kebutuhan siswa, keragaman siswa, apalagi nanti dari Bu Rani nih udah dari kita nih gaya belajarnya ya, itu lebih menarik lagi ya. Makasih banyak Bu Risma atas waktunya, terima kasih.
Mudah-mudahan jadi pembelajaran juga buat saya nanti di kelas, begitu juga buat kita ya di sekolah. Sama-sama belajar Bu kita. Saya juga belajar dari Bu Dek, Bu Dek juga belajar dari semuanya. Iya, dan kita bisa menggali potensi guru di sekolah kita, kemudian peserta didik agar keberpihakan kita ya kepada peserta didik itu yang penting ya. Iya. Makasih banyak ya Bu Risma. Iya, sama-sama Bu Dek. Assalamualaikum.